Pernikahan antara suku Sunda dan Jawa hingga sekarang menjadi momok dan masih tabu untuk dibahas oleh kaum milenial sekalipun. Larangan menikah antara suku Sunda dan Jawa sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Larangan menikah antara dua suku itu dapat dijumpai pada sesepuh Jawa maupun sesepuh Sunda. Apa sebenarnya yang menyebabkan larangan menikah antar dua suku ini sejak zaman dahulu hingga sekarang? Pada zaman dahulu terjadi perang antara kedua kerajaan, yaitu Kerajaan Pajajaran daerah Sunda dan Kerajaan Majapahit yang terletak di Jawa Tengah. Dipimpin oleh Raja Linggabuana, sedangkan Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit. Hayam Wuruk jatuh hati dengan lukisan seorang wanita cantik yang tak lain adalah Ayudhya Pitaloka, citra resmi karya seniman yang bernama Sungging Prabangkara. Ketertarikan Hayam Wuruk terhadap wanita cantik membuahkan keinginan untuk mempersunting menjadi permaisuri Kerajaan Majapahit. Hingga pada suatu hari Hayam Wuruk mengirimkan surat lamaran ke Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Maharaja Linggabuana kala itu. Setelah menerima surat lamaran, maka berangkatlah rombongan Kerajaan Pajajaran menuju Kerajaan Majapahit yang akhirnya diterima di Pesanggerahan Bubat. Sedangkan adik Ayudhya Pitaloka tinggal di kerajaan tidak ikut dengan rombongan menuju Majapahit. Pertemuan dua kubu kerajaan tersebut bukan lagi membahas tentang tujuan Hayam Wuruk untuk mempersunting Ayudhya Pitaloka, tetapi Gajah Mada yang menjabat sebagai patih Majapahit kala itu berpikir kalau Pajajaran telah menyerahkan diri. Hal ini tentu saja sesuai dengan sumpah palapa Gajah Mada untuk menaklukkan seluruh kerajaan Nusantara. Peperangan pun akhirnya terjadi, pasukan pengiring rombongan dari Keraton Pajajaran banyak yang berguguran. Pertempuran yang tidak terelakkan akhirnya menewaskan Raja Linggabuana beserta kerabat kerajaan. Akhirnya Dyah Pitaloka juga meninggal dengan mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak kuasa menahan kesedihan. Peristiwa peperangan Bubat telah merusak kedua hubungan Kerajaan Pajajaran dan Majapahit, hubungan diplomatik telah terputus. Niskalawantu akhirnya naik tahta Kerajaan Pajajaran. Melalui kepimpinannya Niskalawantu Kencana mengeluarkan larangan yang dikenal dengan Estri Tiluaran atau larangan menikah dengan orang dari luar Kerajaan Pajajaran. Larangan tersebut memunculkan berbagai tafsir, sebagian masyarakat menafsirkan kalau untuk tidak menikah dengan orang dari Kerajaan Majapahit atau orang Jawa. Demikian larangan kenapa orang Sunda dan orang Jawa tidak diperbolehkan menikah yang hingga sekarang masih dianggap tabu.